Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hari ini insya Allah kita akan mengulang kembali pelajaran kita pada pelajaran matematika tentang data. Kemarin sebelum belajar di rumah, Ibu sudah pernah menyampaikan materi ini di bab 7 tentang data halaman 138, mulai dari halaman 138. Jadi sebelum Ibu meminta ulangan matematika ulang, Ibu sudah pernah menjelaskan tentang ini sedikit. Jadi kita akan mereview lagi tentang pelajaran ini. Boleh silakan sambil dibuka bukunya, halaman 138. Nah, di sini Ibu punya tentang data. Ya. Data kalau didefinisikan itu adalah kumpulan informasi yang berisi tentang kebenaran dan kenyataan. Ini artinya, jadi data itu sendiri adalah informasi tentang kebenaran dan kenyataan yang menggambarkan suatu keadaan. Kalau data itu sendiri adalah bentuk jamak dari datum. Ini ya, datum. Nah, datum itu apa? Datum itu adalah informasi tunggal. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya, ketika kalian ingin mengetahui informasi tentang apa saja sih pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang di kampung mana ya misalnya? Kampung sawah deh misalnya. Nah, misalnya yang kalian lihat adalah orang-orang yang berada di 5 rumah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumah. Kemudian kalian mendatangi satu persatu rumah tersebut untuk menanyakan apakah pekerjaan dari orang yang tinggal di rumah tersebut. Contoh, misalnya rumah yang ada di sini. Ini ada rumah 1. Misalnya rumah 1. Di rumah 1 ini kamu mendatangi. Oh, ternyata orang yang tinggal di rumah 1 ini bekerja sebagai guru. Berarti yang kamu dapatkan di sini, guru ini adalah datum. Karena datum adalah informasi tunggal. Kemudian kamu datang lagi ke rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, dan rumah kelima. Kemudian kamu dapatkan, oh ternyata di rumah kedua pekerjaannya adalah pedagang. Nah, ini adalah datum yang kedua. Ini datum pertama, datum yang kedua. Jadi setiap informasi tunggal ini itu adalah namanya datum. Kemudian yang di rumah ketiga ternyata pedagang. Kemudian di rumah keempat ternyata ojol. Di rumah kelima ternyata karyawan. Nah, setelah kalian mendapatkan semua datum ini, kalian kumpulkan menjadi satu yang namanya data. Kelihatan nggak ini gambarnya yang di sini? Ibu angkat sedikit ya. Nah, di sini ini yang hijau ini adalah data. Data seperti yang tadi Ibu bilang adalah kumpulan datum. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan datum-datum tersebut menjadi satu kesimpulan, itu dinamakan data. Jadi kalian dapatkan ternyata data pekerjaan di kampung sawah, terutama di 5 rumah yang kalian datangi adalah seperti ini. Guru yang bekerja sebagai guru jumlahnya 1. Yang bekerja sebagai pedagang jumlahnya 2. Yang bekerja sebagai ojol jumlahnya 1, dan yang bekerja sebagai karyawan jumlahnya 1 juga. Ini yang dinamakan data. Jadi jelas ya apa perbedaan antara data dengan datum. Kita tidak akan banyak membahas tentang datum, tapi kita akan membahas tentang data. Nah, data ini disajikannya bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Sebelum ke situ, bagaimana caranya kita mendapatkan data itu? Ibu pernah Ibu ulang ya. Kemarin Ibu pernah beberapa waktu yang lalu Ibu pernah meminta kalian untuk menanyakan tetangga kalian apa pekerjaan dari tetangga kalian, kemudian apa yang mereka berangkat ke tempat pekerjaannya naik apa, kemudian tempat-tempat favorit, tempat wisata favorit yang ada di Jakarta, kemudian alat transportasi favorit yang mereka suka naiki, kayak gitu. Itu masing-masing dari kalian membawa satu buah datum. Ya, itu yang dinamakan datum. Ketika dikumpulkan, waktu itu Ibu pernah meminta kalian mengumpulkan, kemudian kita bikin bareng-bareng tabelnya di depan. Nah, itu salah satu caranya yaitu dengan cara survei.
ini survei. Jadi kalian mengadakan survei tapi secara bersama-sama. Seharusnya kalau survei itu misalnya dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian mendatangi setiap orang yang akan ditanyakan atau dimintai untuk mengisi sesuatu yang namanya kuesioner. Ibu pernah membahas ini ya, kuesioner. Nah, ada juga cara yang lain, yaitu pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini maksudnya apa? Biasanya pengamatan langsung ini untuk hal-hal yang terjadi benar-benar kita bisa lihat. Misalnya, ketika kita mau mengetahui ada berapa banyak sih jumlah mobil yang lewat di pintu tol Kuningan Barat misalnya. Nah, di situ ada misal itu bisa didapatkan dengan pengamatan langsung. Jadi misalnya ada orang yang ingin mengetahui berapa jumlah mobil yang masuk ke situ. Berarti dia akan berjaga di situ selama beberapa waktu, misalnya dari jam 7 sampai dengan jam 12, kemudian dihitung menggunakan alat berapa mobil yang lewat, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan pengamatan langsung. Nah, data ini bisa disajikan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya yang sudah kita lihat di sini, ini adalah bentuk tabel. Ini adalah salah satu bentuk penyajian data. Apa saja sih bentuk-bentuk penyajian data? Kita akan membahasnya di sini. Nah, yang akan kita bahas hari ini ada 4 jenis atau 4 bentuk penyajian data. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini, tapi kita akan membahas ini saja. Yang pertama adalah tabel, seperti yang sudah tadi kita lihat. Yang tabel berwarna hijau di sini, ini adalah contoh tabel. Kemudian ada piktogram. Piktogram ini nama lainnya adalah diagram gambar. Kemudian ada diagram batang, dan terakhir adalah diagram garis. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang tabel. Setiap tabel pasti memiliki yang dinamakan dengan judul tabel. Ini adalah judul tabel. Judul tabel ini adalah yang menggambarkan apa sih isi dari tabelnya, gitu. Bagaimana cara membaca dari tabel ini? Di sini kita punya yang namanya kolom, kemudian kita punya yang namanya baris. Nah, kalau yang kita lihat dari bentuk tabel yang ini adalah kita punya kolom. Di sini ada kolom pekerjaan, kemudian ada kolom jumlah siswa. Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Nah, kolom pekerjaan ini berisi pekerjaan apa saja yang sudah kita data. Misalnya ada pedagang, karyawan, ojek online, guru, petani, supir angkot, penjahit. Dari tabel pekerjaan orang tua siswa. Ini contoh saja. Nah, di sini adalah keterangan mengenai pekerjaannya itu. Jadi, ada berapa jumlah siswa yang orang tuanya adalah pekerjaannya seperti tersebut di sini. Contoh, misalnya pekerjaannya adalah pedagang. Di sini tertulis jumlah siswanya adalah 3. Berarti jumlah siswa yang memiliki orang tuanya pedagang adalah 3 orang. Jumlah siswa yang memiliki orang tuanya bekerja sebagai karyawan adalah 4 orang. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai ojek online adalah 5 orang. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai guru adalah 3 orang. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani adalah 6 orang. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai supir angkot adalah 2 orang, dan jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai penjahit adalah 1 orang. Begitu cara membaca tabel. Nah, kalau ini tadi bentuknya kolom ke bawah, memanjang ke bawah. Ada juga bentuk seperti yang ada di buku, itu memanjang ke samping. Kalau kita lihat yang ada di buku, seperti kita lihat di sini, ya kelihatan ya. Di sini ada namanya hasil ulangan harian matematika siswa kelas 6 SD
kelas 6 SD Taruna. Ini ada di halaman 145. Kalian bisa buka halaman 145. Di halaman 145, ini kita lihat kolomnya adalah ada banyak karena informasinya disajikan ke samping. Kalau tadi informasinya disajikan ke bawah, kita lihat bedanya ya. Kalau ini tadi informasinya disajikan ke bawah, jadi semuanya ditulis ke bawah. Nah, sementara yang ini informasinya ditulis ke samping. Misalnya, jadi yang memiliki nilai 50 itu ada 3 orang, yang memiliki nilai 60 ada 6 orang, yang memiliki nilai 70 ada 10 orang, yang memiliki nilai 80 ada 7 orang, yang memiliki nilai 90 ada 4 orang. Ya, jadi kalian jangan bingung apabila ada tabel yang disajikan ke bawah maupun tabel yang disajikan ke samping seperti yang ada di buku. Sama saja membacanya, jadi ketika ada keterangannya apa di atasnya sini, tinggal kita baca ke bawah. Ya, itu yang dinamakan tabel. Jadi kita lihat ya, kalau tabel yang ada di buku. Berarti misalnya kita di sini dilihat, nilai tertinggi adalah 90. Kita bisa lihat dari sini. Nah, sementara kalau di tabel yang seperti ini tidak ada yang namanya nilai tertinggi, karena di sini bukan nilai yang ditanyakan. Tapi bisa ditanyakan misalnya yang paling banyak pekerjaan yang paling banyak yang dimiliki oleh orang tua siswa adalah, kita lihat di sini mana yang angkanya paling besar, itu adalah 6. Nah, apa pekerjaan yang paling banyak? Berarti petani. Berarti yang pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh orang tua siswa adalah petani. Begitu. Kemudian sekarang kita berlanjut ke setelahnya, yaitu adalah piktogram. Baik, ini di sini ada yang namanya contoh piktogram atau diagram gambar. Jadi setiap diagram gambar itu disimbolkan jumlahnya atau frekuensinya itu disimbolkan dengan sebuah gambar. Kalau di sini ibu pakai tanda hati ya, biar gampang aja gambarnya. Contohnya adalah tanda hati. Nah, ini yang namanya keterangan. Jadi di sini ada yang namanya keterangan. Kita ketika piktogram ini, setiap gambar hati ini melambangkan berapa orang, berapa jumlahnya. Kalau di sini ibu pakai setiap gambar hati melambangkan 2 orang. Berarti kalau setengahnya berarti melambangkan berapa? Benar, berarti melambangkan 1 orang. Kalau ada cuma sebelahnya seperti ini, berarti menggambarkan 1 orang. Seperti yang ada di sini, di desainer cuma setengah, berarti di sini ada 1 orang. Sekarang coba kita baca. Ini judulnya adalah cita-cita siswa. Jadi ceritanya, contohnya ini adalah cita-cita siswa, ambil contoh kelas 3 misalnya. Berapa orang yang ingin menjadi pilot? Yang ingin menjadi pilot disimbolkan dengan gambar hatinya yang seperti ini. Berarti kalau ada gambar 1 hati utuh, itu ada 2 orang. Kemudian ada gambar hati yang tidak utuh. Itu berarti disimbolkan untuk menyimbolkan 1 orang. Berarti berapa jumlahnya? Ada 3 orang. Kalau ini ada 2 dan ditambah 2 berarti 4 orang. Di sini ada separuh saja berarti ada 1 orang. Di sini ada utuh dan cuma 1 berarti ada 2 orang. Di sini ada utuh ada 2 berarti ada 4 orang. Di sini ada utuh 1, kemudian ada separuh 1 berarti ada 2 ditambah 1 berarti 3. Kemudian dan seterusnya. Ini yang dinamakan piktogram. Selanjutnya adalah diagram batang. Nah, yang dinamakan diagram batang itu adalah ketika datanya itu disajikan berbentuk persegi panjang ke atas gini. Sebenarnya bisa ke atas, bisa ke samping. Tapi sekarang kita belajar yang ke atas dulu. Jadi, setiap setiap kelompok-kelompok ini, setiap bagian-bagian ini dia memiliki jumlah, tergantung di sini apa yang ada di judul. Misalnya berarti di sini jumlah nilainya. Ini judulnya adalah nilai kelompok. Nah, di sini ada yang namanya garis Y,
garis Y itu yang ke atas, ini adalah nilainya 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 100. Kemudian yang mendatar ini namanya garis X. Ini untuk menempatkan dia ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Jadi ceritanya misal contohnya ini adalah nilai untuk matematika di kelas 5 untuk pekerjaan kelompok misalnya. Jadi nilainya kelompok A, dia mendapatkan nilai 75. Kita gambar ke atas sampai dia setara dengan nilai 75. Di sini kita punya nilai 70 dan punya nilai 80. Berarti di tengah-tengahnya adalah 75. Berarti di sini tengah-tengah antara 70 dan 80. Jadi kelompok A memiliki batang setinggi sampai sini. Begitu juga dengan kelompok B, dia memiliki nilai 90. Berarti ini ke atas sini sampai angka 90, sampai sejajar dengan angka 90. Kemudian begitu dengan kelompok C dengan nilai 80, kelompok D dengan nilai 75, dan kelompok E dengan nilai 85. Nah, sekarang kita lihat yang ada di buku. Ya, kita lihat nih yang ada di latihan halaman 150. Ini kita sudah pernah kerjakan semua, jadi kita bahas lagi saja. Tidak perlu dikerjakan ulang lagi nanti ya. Nah, di sini kita lihat. Judulnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, jadi di sini adalah nilai rata-rata, maksudnya nilai rata-ratanya anak-anak kelas 5, jadi semua nilai anak kelas 5 kemudian dirata-ratakan. Nah, pada ulangan pertama, lihat di sini, pada ulangan pertama, kalau ibu turunin kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pada ulangan pertama, nilai rata-rata anak kelas 5 nilainya 60. Berarti ini segini. Ini cara membacanya adalah seperti ini. Berapa nilai ulangan yang kedua? Nilai ulangan yang kedua kita lihat. Dia sejajarnya dengan nilai berapa? Kita lihat di sini. Oh, dia sejajar dengan nilai 80. Berarti pada ulangan yang kedua, nilainya adalah sejajar dengan 80, berarti nilainya adalah 80. Kemudian pada nilai ulangan yang ketiga, kita lihat tinggi batangnya sampai mana? Dia ada, oh ternyata tinggi batangnya sampai angka 50, berarti nilai rata-ratanya adalah 50. Kemudian nilai ulangan yang keempat berarti 80, dan seterusnya sampai nilai ulangan yang ke-8. Begitu cara membaca diagram batang. Ya, sekarang kita masuk ke diagram garis terakhir. Ini adalah diagram garis. Pasti akan ada yang namanya judulnya. Di sini ceritanya judulnya adalah nilai Mimi sejak kelas 1. Jadi nilai rata-ratanya Mimi sejak kelas 1. Nah, di sini ada seperti diagram batang, di sini ada garis Y. Di sini kita tulis dia tertulis nilai, berarti ini adalah nilainya Mimi. Kemudian ini di bawah yang garis X tertulis kelas, berarti ini adalah kelasnya Mimi. Jadi ketika kelas 1 nilainya berapa, ketika kelas 2 nilainya berapa, ketika kelas 3 sampai seterusnya. Sama seperti mirip seperti cara membaca diagram batang. Ini kita melihat nilai yang kelas 1 dia sejajar dengan nilai berapa? Berarti di sini tertulis nilainya angka sejajar dengan nilai 8. Berarti nilainya adalah 8. Begitu juga di nilai kelas 2, sejajarnya dengan angka berapa? Oh, ternyata sejajarnya dengan, ibu lupa menggariskan, angka 7. Berarti dia nilainya 7. Begitu seterusnya cara membacanya. Dilihat dia sejajarnya dengan nilai berapa. Sekarang kita lihat contohnya di halaman 151. Di halaman 151 ini ada produksi kedelai di Desa Lindung. Kebaca ya? Ya, kalau nggak kebaca bisa dilihat di buku masing-masing. Produksi kedelai di Desa Lindung pada tahun 2011, dia sejajarnya dengan titiknya di angka berapa? 2.
Ini dalam apa satuannya? Dilihat di sini ada tandanya dalam ton. Berarti tahun 2011 2 ton. Tahun 2012 sejajar dengan nilai 4 ya. Berarti pada tahun 2012 jumlah produksi kedelainya adalah 4 ton. Begitu seterusnya sampai 2016. Ini jumlah produksi berapa? 10 ton. Ya, jadi seperti itu pelajaran kita pada hari ini. Waktu itu ibu sudah pernah meminta kalian untuk mengisi latihan ya, di Ayo Berlatih 7.6 ini. Jadi hari ini kita tidak perlu untuk berlatih di tentang bab ini dulu. Jadi pelajaran hari ini sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.